Pembuatan larutan nutrisi pada tanaman hidroponik. Latar belakang, larutan nutrisi sebagai sumber pasokan air dan mineral nutrisi merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan kualitas hasil tanaman hidroponik, sehingga harus tepat dari segi jumlah komposisi ion nutrisi dan suhu. Larutan nutrisi ini dibagi dua, yaitu unsur makro yang terdiri atas C, H, O, N, S, P, K, Ca, dan Mg, dan unsur mikro yang terdiri atas B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, dan Zn. Pada umumnya, kualitas larutan nutrisi ini diketahui dengan mengukur electrical conductivity larutan tersebut. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah, bukan hanya dengan air sebagai media pertumbuhannya, seperti makna leksikal dari kata hidro yang berarti air, tapi juga dapat menggunakan media-media tanam selain tanah seperti kerikil, pasir, sabut kelapa, zat silikat, pecahan batu karang atau batu bata, potongan kayu, dan busa. Jadi, hidroponik memiliki pengertian secara bebas teknik bercocok tanam dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman, atau dalam pengertian sehari-hari bercocok tanam tanpa tanah. Tujuan kegiatan untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan larutan nutrisi pada tanaman hidroponik. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat larutan nutrisi pada tanaman hidroponik antara lain 1. Pipet volume 2. Gelas ukur 3. Ember 4. Kecambah kacang hijau dan larutan garam 5. Mortal 6. Pengaduk. Langkah kerja. Pada acara praktikum ini ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan, yaitu meracik larutan hidroponik pada tanaman budidaya. Formula larutan hidroponik yang akan dibuat adalah UNP1, UNP2, dan UNP3. Pembuatan larutan hidroponik. Formula UNIP 1. 1. Melarutkan 100 gram pupuk NPK di dalam 1 liter air. 2. Melarutkan 100 gram dolomite atau CaMg CO3 di dalam 1 liter air. 3. Menuangkan kedua larutan tersebut ke dalam ember. 4. Menambah 2 liter dan mengaduk sampai rata. 5. Membagi menjadi 4 bagian, masing-masing 1 liter, beri label UNIP 1. 6. Memasukkan larutan ke dalam botol, kemudian disimpan di tempat gelap. Formula UNIP 2. 1. Membuat larutan lengkap mikro dan makro seperti acara IV. 2. Tambahkan larutan ZPT sesuai dengan rencana penggunaan larutan ini. Yang ketiga, memberi label UNIP 3 dan kandungan larutannya pada botol. Yang keempat, menyimpan larutan di tempat gelap. Kemudian formula UNIP 3, yaitu yang pertama mengulang langkah percobaan UNIP 1 dan dari 1 sampai 3. Yang kedua, menambah 5 ml larutan hara mikro ke dalam larutan. Yang ketiga, memasukkan larutan tersebut ke dalam botol dan simpan di tempat gelap. Kemudian hasil yang akan diperoleh adalah pada larutan UNIP 1 terdapat cendawan dan ganggang, sedangkan bakteri tidak ada. Warna larutan UNIP 1 sangat keruh. Warna yang sangat keruh ini disebabkan karena pada larutan ini terdapat mikroorganisme. Yang kedua, pada larutan UNIP 2 tidak terdapat cendawan, ganggang, dan bakteri, sedangkan warna larutan UNIP 2 putih bening. Mungkin ini disebabkan karena larutan ini tidak terdapat mikroorganisme atau cendawan, ganggang, dan bakteri. Yang ketiga, pada larutan UNIP 3 hanya ada cendawan, sedangkan warna dari larutan ini putih keabu-abuan. Ini disebabkan karena pada larutan ini tidak terdapat mikroorganisme yang banyak seperti larutan UNIP 1. Kesimpulan dari ketiga larutan. Dari hasil pengamatan ketiga larutan tersebut, dapat disimpulkan bahwa warna larutan dipengaruhi dengan banyaknya mikroorganisme yang terdapat pada larutan tersebut. Semakin banyak mikroorganisme pada larutan tersebut, maka semakin keruh warna larutan tersebut. Begitu juga sebaliknya.